yang telah dilakukan oleh kakek-kakek kami. Mereka berada di barisan paling depan menyampaikan kebenaran. Makanya jangankan hanya di penjara untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa kami, jiwa kami, darah kami murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu ceramah dari Bahar bin Smith. Jadi teman-teman ya, kita ini sebagai kaum muslimin ini sudah ya intinya sudah muak ya teman-teman ketika melihat ada seorang yang ya mengatasnamakan cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ketika berceramah itu sering memprovokasi umat, sering mencaci maki. Jadi ceramahnya itu marah-marah, teriak-teriak. Apalagi ya dalam ceramahnya itu selalu membanggakan nasabnya. Kakek-kakek kami pejuang lah ini dan itu. Jadi umat ini sudah muak ya teman-teman. Dengan semua ini, dengan dongeng-dongeng khurafatnya, dengan pendabirannya. Ya mereka-mereka itu ya teman-teman, yaitu Bahar bin Smith. Tentunya ya teman-teman, jadi kaum muslimin ini sudah banyak yang sadar, sudah banyak yang cerdas apabila ada seorang yang ceramah hanya memprovokasi umat. Berbeda dengan dulu ya teman-teman ya, kita ini mudah diprovokasi dan akhirnya kita ini malah saling bermusuhan. Nah teman-teman, jadi ini ada video dari Bahar bin Smith ya, yang dimana Bahar bin Smith ini kalau berceramah itu saja yang disampaikan. Kami membela rakyat lah, kami ini keluar masuk penjara lah dan lain-lain. Coba mari kita simak video lengkapnya. Betul, FPI tidak pernah meninggalkan umat, FPI tidak pernah mengkhianati umat. Saudara-saudara, Habib Rizik bin Husain bin Syihab, kami keluar kami berkali-kali keluar masuk penjara. Kenapa kami keluar masuk penjara? Kalau kami mau cari enak, mau cari aman, ya udah, nggak usah kami ambil resiko tersebut. Udahlah, nggak usah ceramah bela rakyat ke sana kemari, ngebela rakyat, bela umat. Udah, nggak usah kita sampaikan yang hak itu hak, nggak usah sampaikan yang batil itu batil. Biarkan saja umat dizolimi, biarkan saja rakyat dibodohi. Kalau kami mau cari aman, tetapi kami keluar masuk penjara. Kami berusaha berkali-kali, suara-suara kebenaran, suara-suara keadilan yang kami sampaikan berkali-kali berusaha dibungkam. Kenapa kami ambil resiko tersebut, saudara-saudara? Kenapa kami mengambil resiko tersebut? Padahal kami tahu yang paling kecil adalah masuk penjara. Kami ambil resiko tersebut. Apakah tujuan kami pangkat? Apakah tujuan kami kekuasaan? Saudara-saudara, kakek-kakek kami berkata, jikalau pangkat, jikalau jabatan, jikalau kekuasaan bisa dipegang oleh seekor binatang, demi Allah kami tidak rela pangkat, jabatan dan kekuasaan tersebut dipegang oleh binatang peliharaan kami. Karena begitu hinanya pangkat, jabatan dan kekuasaan tersebut. Saudara-saudara, kami berjuang untuk rakyat, untuk umat. Tujuan kami bukan pangkat, tujuan kami bukan jabatan, tujuan kami bukan kekuasaan, tujuan kami bukan ingin dipuji-puji oleh orang, saudara-saudara, tetapi semata-mata untuk melayani umat, semata-mata untuk melayani umat, sebagaimana yang telah dilakukan oleh kakek-kakek kami. Mereka berada di barisan paling depan menyampaikan kebenaran. Makanya jangankan hanya di penjara untuk umat, untuk bangsa, untuk rakyat. Jangankan hanya di penjara, nyawa kami, jiwa kami, darah kami murah harganya untuk tumpah, saudara-saudara. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, nanti 2024 ada pasti ulama dibagi-bagi menjadi beberapa golongan. Ada ulama yang bisa dibeli, ada ulama yang menjadi ulama kontrak, ada ulama yang bisa dibayar. Sebaliknya, saya tanya, satu, ada ulama yang menjadi alimun alladzi yaj'alu ilmahu tabi'an li ra'yil muluk. Satu, ulama yang menjadikan ilmunya untuk mengikuti kemauan penguasa. Satu, ulama yang diatur-atur sama pejabat. Dua, ulama yang ngatur pejabat. Saya tanya, masyarakat sini pilih mana? Ulama yang satu, ulama diatur pejabat. Dua, ulama yang ngatur pejabat. Pilih mana? Satu apa dua? Pilih yang mana? Nah, makanya saudara-saudara, yang saya maksudkan ijtima ulama, yang saya maksudkan berkumpulnya ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang istiqamah, para ustadz, para kiai, para habaib, di bawah komando imam besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, insya Allah akan memilih siapa pasangan yang paling bagus untuk rakyat, yang paling baik untuk bangsa dan rakyat. Sebab nantinya pasti akan dipilih. Kalau tiga-tiganya baik, empat-empatnya baik, dua-duanya baik, pasti akan dipilih siapa yang paling baik. Jikalau dua-duanya amanah, tiga-tiganya amanah, empat-empatnya amanah, pasti akan dipilih siapa yang paling amanah. Dua-duanya jujur, tiga-tiganya jujur, empat-empatnya jujur, pasti akan dipilih siapa yang paling jujur. Jikalau dua-duanya rusak, tiga-tiganya rusak, empat-empatnya rusak, nanti kalau para ulama nggak memilih, maka bisa jadi yang naik, yang jadi adalah yang paling rusak. Betul? Betul. Makanya di situ ada peran para ulama yang istiqomah untuk apa? Jika
Kalau ada dua pilihan yang buruk, tiga-tiganya buruk, empat-empatnya buruk, maka di situ para ulama akan memilih yang paling ringan keburukannya, saudara-saudara. Sebab kalau kita nggak milih, nanti bisa jadi yang paling rusak, yang paling bejat yang akan naik. Betul? Betul? Nah, oleh karenanya kita, saya dan kalian semua, kita taat, kita patuh, kita taat, kita patuh dengan komando para ulama. Betul? Betul? Saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, nanti tahun 2024 siap satu komando dengan Habib Rizik? Siap satu komando dengan Habib Rizik? Masyarakat Madura siap satu komando imam besar? Tahun 2024 siap satu komando dengan imam besar? Siap satu komando Habib Rizik? Siap menunggu hasil ijtima ulama? Siap memenangkan siapapun calon yang dipilih dalam hasil ijtihad ulama? Siap memenangkan pilihan para ulama walaupun harus berdarah-darah? Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ceramahnya Bahar bin Smith ya itu terus ya teman-teman, itu saja. Jadi ternyata pilihannya mereka ini gagal ya. Walaupun ini adalah ceramah yang tahun kemarin ya teman-teman, tapi ini membuktikan bahwasanya Bahar bin Smith ini ya seperti itu kalau berceramah ya. Ya pinter ya, dalam politik juga seperti itu. Ya Bapak Rizik Syihab juga seperti itu ya teman-teman. Jadi jagonya mereka itu nggak ada yang menang dari dulu teman-teman. Ya bagaimana ya? Jadi kenapa harus mengurusi hal-hal seperti itu ya teman-teman? Ya kalau mau ceramah ya sampaikanlah ya Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini ceramah isinya hanya ya provokasi politik dan lain-lain, doktrin-doktrin yang menyesatkan. Jadi nggak ada baik-baiknya kalau berceramah ya, suka marah-marah. Nah maka dari itu ya teman-teman, saya juga heran ya sekali dengan Bahar bin Smith ini ketika berceramah selalu melotot-lotot, teriak-teriak. Jadi apa yang bisa kita ambil ilmu dari Bahar bin Smith? Yang seakan-akan yang paling membela rakyat, untuk rakyat, bersama rakyat sampai titik darah penghabisan. Nah, ini terus takbir Allahu Akbar ya. Bersama imam jumbo, imam besar yaitu Habib Rizik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi umat sekarang ini sudah cerdas ya Habib Rizik ya, sudah cerdas, sudah bisa ngerti mana yang benar dan mana yang tidak benar. Jadi kalian itu seperti Bapak Rizik Syihab itu ya udahlah ya. Udah ya. Jadi itu nggak usah lah ya memprovokasi umat. Kalau Bapak Rizik kan sudah tua ya, fokuslah ibadah dengan amalan-amalan yang soleh. Jadi nggak usah lah ikut-ikutan seperti itu lagi. Nah ini kalau Bahar bin Smith ini ya seharusnya yang suka memprovokasi umat ya harusnya di penjara sekalian ya teman-teman. Ya sejak dari dulu kan maunya seperti itu, membusuk dalam penjara ya teman-teman. Apalagi yang katanya keluar masuk penjara. Keluar masuk penjara kok bangga ya menjadi residivis ya teman-teman. Masuk penjara itu bukan membela rakyat, tapi kan ada kasus yang lain, yaitu kasus apa ya, yaitu menganiaya anak di bawah umur ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan yang kedua lagi juga kasusnya itu ya seperti itu teman-teman, yaitu kasus apa dulu itu setelah ada corona itu berkumpul-kumpul lalu ditangkap polisi. Ya iya, orang negara ini ada undang-undangnya. Jadi kalau kalian itu mengklaim sebagai cucu Nabi, tunjukkan kalian itu ketika berbicara itu ya tidak marah-marah, tidak teriak-teriak mencaci maki, tunjukkan akhlak yang baik. Tapi kenyataannya nasabnya itu diperselisihkan oleh siapa teman-teman ya? Oleh umat. Ya, yang membongkarnya adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nasab mereka itu terputus dari Rasulullah. Nasabnya itu hanya menyambung ataupun tersambung kepada Ubaid. Jadi bukan cucu Nabi, adalah cucu Ubaid ya teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.